Kira-kira usaha apa ya yang cocok ketika pandemi ini? Nah, The Wiji Lukis Kain punya jawabannya. Usaha yang ada di daerah Puri Anjas Moro Semarang ini dulunya membuat produk lukis kain berupa tas, sepatu, pouch, dan lain sebagainya. Ketika pandemi datang, Bu Wiwi sebagai owner pun langsung mengambil peluang untuk membuat masker lukis. People, kita kembali lagi di Ini Usahaku. Kali ini Hani akan bawa people untuk melihat-lihat hasil karya dari sebuah usaha yang dimiliki oleh Ibu Wiwi Susmono, yaitu disebutnya The Wiji. Nah, kalau bisa dilihat ini adalah salah satu hasil karyanya ya. Jadi Bu Wiwi ini bakatnya adalah melukis, dan ternyata dari melukis ini kemudian menjadi sebuah bisnis yang sangat menguntungkan pastinya ya. Langsung aja kita ngobrol sama Ibu Wiwi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Hani. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah sehat. Wah, ini kalau kita lihat rumahnya jadi penuh dengan bunga dan kupu-kupu ya Ibu ya. Ini adalah beberapa produk hasil karya Ibu Wiwi sendiri. Iya, betul. Melukis sendiri Ibu berarti? Iya, betul. Oh, pada awalnya gimana sih Ibu kok bisa punya akhirnya punya usaha The Wiji ini? Dari kapan? Jadi awalnya saya masih bekerja di perusahaan mebel PMA Kanada, dan di situ kan ada bos ekspatriat itu dari beberapa negara, dari Amerika, dari Denmark dan Kanada. Mereka itu saya iseng-iseng menjual, saya awalnya melukis di kanvas. Kemudian saya tawarkan, ternyata mereka tertarik dan mereka memesan beberapa lukisan kanvas. Kemudian suatu saat mereka semua resign, jadi kita dipegang oleh orang Indonesia sendiri. Makin lama kok produk saya pesanannya akhirnya menurun. Akhirnya saya sadar kalau ternyata kalau masyarakat kita itu tidak begitu tertarik dengan lukisan kanvas yang hanya dipajang. Akhirnya saya mencoba, mereka lebih tertarik pada yang punya nilai guna yang dipakai. Akhirnya saya mencoba untuk membuat di media yang bisa dipakai dan bermanfaat, itu di tas lukis. Kemudian saya coba untuk saya tes pasar, saya mencoba bikin goodie bags ulang tahun, saya bikin di kayak di ransel serut itu di bahan belacu, saya lukis di event ulang tahun anak saya yang ke umur 5 tahun. Saya bagikan ke teman-temannya, ternyata mereka tertarik. Kemudian saya coba, saya jual ke teman, saya tawarkan ke teman sekantor. Teman kantor itu berupa tas ransel untuk sekolah. Kemudian ternyata dengan ketok tular, hampir seluruh teman di pabrik mebel itu pada memesan. Itu dari tingkat operator mesin, security, sampai direktur semua memesan tas lukis itu. Kemudian suatu saat ada teman saya yang minta dibuatkan sepatu lukis karena dia butuh buat fashion show. Sepatu lukis batik, akhirnya saya bikin, lalu saya posting di medsos. Ternyata banyak yang pesan juga, dari yang nggak kenal itu juga pada pesan. Kemudian meningkat ke kerudung lukis, dan ada baju lukis, jaket lukis, pokoknya mereka bisa custom, jadi bisa pesan sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian di awal pandemi kemarin saya mencoba membuat masker lukis. Dan ternyata pesanannya sampai 1.500-an itu dari ada teman yang pembeli, kemudian dia jadi reseller. Juga ada saudara yang juga jadi reseller juga, jadi lumayan, alhamdulillah banyak. Wah, ini perjalanannya semakin berkembang, semakin lama semakin matang begitu ya bisnisnya ya. Tapi sebenarnya dimulainya dari tahun berapa itu berarti Ibu? Waktu masih bekerja? Itu sebenarnya kalau awal belajarnya, dulu saya pernah belajar ikut ekstrakurikuler tuh waktu di SMP ya, di Domenico Savio. Kemudian tahun 2000 saya pengen melukis lagi. Terus tahun 2001 saya bekerja di perusahaan mebel Australia, milik Australia itu. Terus ada teman saya yang juga pelukis. Terus saya belajar dari dia. Terus 2002 saya tawarkan ke bos yang baru, kan saya pindah kerja, orang Amerika. Berarti baru 2001 itu mulai melukis, mulai mendalami melukis, dan 2002 udah mulai berani untuk memasarkan ya. Tapi tidak ada respon, walaupun dia sebenarnya memang menjual lukisan juga. Akhirnya saya pindah kerja ke perusahaan ketiga yang kemarin itu, yang ada bosnya ekspatriat. Saya tawarkan, ternyata tertarik, dan dia beberapa kali pesan. Jadi 2003 itu, kemudian kalau untuk melukis di media tas baru 2012.
Ya, saya baru memulai itu dan tahun 2015 saya coba ikut kompetisi. Jadi namanya Women Inspired Competition Incubator gitu. Dan di situ saya mulai mengenal komunitas yang lain. Begitu. Jadi mulai menambah. Dan saya resign 2016 dan itu saya mulai fokus. Setelah 2016 itu fokus hanya di The Wiji Ya, ini karena aja? saya resign dari perusahaan mebel. Wow, sampai akhirnya berani melangkah mengambil keputusan besar seperti itu ya, Iya. Ibu ya. Ini berarti pada dasarnya sudah punya bakat pastinya ya, punya bakat kemudian dikembangkan dan harus jeli juga melihat pasar ya. Karena Iya, betul. barangkali seperti yang tadi Ibu bilang untuk orang-orang luar mereka gemar untuk mengkoleksi lukisan kanvas ya. Tapi Iya. kalau di Indonesia yang bisa sekalian dipakai gitu ya, Iya, punya betul. nilai guna. Ya. Nah, terus kalau dari Ibu sendiri, kemudian yang dipelajari itu kan kalau kita lihat di sini banyak sekali ya gambar-gambarnya, mulai dari yang cantik-cantik seperti ini, kupu-kupu, bunga, kemudian ada yang khas Semarang begitu kan, Ya. seperti yang ini ada gambar gedung Marba, habis itu ada Lawang Sewu. Nah, untuk melihat pasar kira-kira yang diminati ini, gimana sih Bu caranya? Jadi kita mungkin melihat kita mau jual ke Kemana? siapa Oh, ya. ke Misalnya kalau jadi saya kan bisa lolos di kurasi dan bisa didisplay di Balai Kota Semarang. Nah, misalnya Balai Kota Semarang itu kan berarti paling enggak kita harus cari ada yang ciri khas Semarang, Semarangan lah istilahnya. Jadi saya coba mengangkat objek kota-kota lama. Karena biasanya itu untuk saya mungkin bisa untuk souvenir, untuk kenang-kenangan ciri khas kota lama yang dilukis handmade itu kan mungkin masih jarang. Biar lebih unik gitu. Jadi mungkin gitu. Wow, berarti harus memperhatikan targetnya juga Iya, begitu betul. ya. Nah, kemudian di tahun 2016 itu tadi kan akhirnya Ibu memberanikan diri resign dan menekuni bidang usaha ini ya. Iya. Itu gimana Ibu akhirnya bisa mengambil keputusan tersebut? Apakah karena bisnisnya terlihat semakin berkembang dan di situ prospeknya besar atau seperti apa? Jadi mungkin saya memperhitungkan mungkin dengan melukis di rumah saya akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dan waktu nggak terbuang di kantor. Jadi saya bisa jaga anak-anak juga. Dan ternyata dengan resign dan menekuni produk lukis, kemudian saya ikut bergabung di berbagai komunitas, mengikuti inkubator bisnis seperti itu juga. Waktu itu kan ikut dinas koperasi Kota Semarang. Ternyata dengan berteman dengan berbagai komunitas itu menambah teman. Itu lebih banyak daripada hanya di kantor kan temannya itu aja. Dan kita bisa bertemu siapa saja dari kalangan pejabat sampai dan mungkin bisa menambah percaya diri ya, karena dengan orang menyukai produk yang kita hasilkan membuat kita lebih ingin terus berkarya, meningkatkan produk lebih baik dan mungkin nggak stres juga ya. Kalau di kantor kan mesti berbagai yang terjadi itu, tapi dengan melukis, dengan berwirausaha sendiri mungkin lebih happy lah. Oke. Karena berarti networkingnya ya yang betul. semakin diperkuat dari situ. Tapi kalau misalnya kerja kan enak Bu, udah setiap bulan pasti dapat segini. Kalau misalnya seperti ini pasti ada naik turunnya juga Iya kan? betul. Jadi memang ada kelebihan dan kekurangan. Kadang kalau kerja kan pasti ada pemasukan pasti. Tapi kalau sekarang kan kadang ada hal yang nggak terduga yang kayak amazing juga, kita bisa dapat penghasilan banyak. Tapi kadang kan kayak pas sepi gini ya kita tetap berusaha melukis aja, tetap berkarya. Iya. Oke, baiklah. Ini baru secuil cerita loh ya dari Bu Wiwi tentang gimana sih prosesnya dari awalnya barangkali hanya melayani untuk bikin sendiri acara anaknya, kemudian dari teman-teman sampai akhirnya fokus untuk menekuni satu usaha lukis kain The Wiji ini. Nanti kita akan tanya-tanya lagi selengkapnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang pernah datang ke kota Semarang pasti kenal dong dengan jajanan tahu gimbal dan juga tahu pong.
kita lanjut lagi di Ini Usahaku episode The Wiji Lukis Kain. Nah, Bu Wiwi ini ternyata kreatif sekali loh. Semua bahan kain itu bisa dijadikan media melukisnya dan nanti bisa menjadi tentu saja menaikkan nilai jual, begitu ya Ibu? Iya, betul. Kalau untuk saat ini sudah pernah melukis produknya itu di benda apa aja Bu kainnya? Jadi awalnya kan di kanvas, kemudian step berikutnya di tas ransel, tas sekolah, kemudian di tas ibu-ibu gitu, tas dewasa, kemudian di sepatu, kerudung lukis, pernah juga di jaket lukis, di sarung bantal, bahkan pernah saya ikut lomba melukis becak, itu pernah. Melukis becak, oh. Terus di tembok waktu itu dapat tawaran teman untuk melukis lomba di kelasnya tuh, melukis tembok, terus body painting juga pernah, itu melukis di badan ada peragawati gitu. Itu ada mahasiswa yang sekolah busana itu minta dilukiskan. Terus di jaket lukis, kain lukis, gitu. Itu kan setiap bendanya pasti punya karakteristik masing-masing ya. Iya. Itu seperti apa Ibu? Lebih mudah yang mana atau lebih enak melukis di mana kalau menurut Ibu? Kalau untuk kapasitasnya bisa dapat cepat itu di masker, karena kan kecil-kecil. Kalau di tas juga mudah, di sepatu juga. Yang paling susah itu di tembok, karena lebar dan catnya juga susah. Mungkin karena saya belum terbiasa. Kalau untuk kain-kain seperti ini biasanya menggunakan cat apa Ibu? Kalau di kain cat tekstil, kalau di tas bisa cat tekstil, bisa cat akrilik karena jarang dicuci. Kalau untuk yang sering dicuci di tas di cat tekstil, kalau di sepatu pakai akrilik. Oke, Tapi ini juga tetap lucu awet sih. banget ya. Sepatunya jadi istimewa. Ini kalau misalnya mau pesen gambar, sebenarnya biasanya orang-orang mereka yang request atau dari Ibu sudah menyiapkan ada gambar-gambar tertentu gitu? Biasanya kebanyakan mereka request, mereka pengen dilukis seperti ini, mereka bisa kirim by WA. Jadi dari rumah nggak usah ketemu, udah bisa cukup WA, pesan, nanti pembayaran dan pengiriman langsung kita kirim. Wah, apalagi sekarang semuanya serba online ya Ibu Iya, ya? jadi walau PPKM bisa tetap berbelanja. Bisa tetap jalan pastinya. Iya. Dan satu produk itu biasanya butuh waktu berapa lama untuk pembuatannya? Tergantung sih, kalau untuk masker lukis tuh saya pernah sehari sampai 20-40 karena dikejar target. Jadi memang dia pengen seminggu, waktu itu 100-an gitu, pokoknya udah bisa 20 pieces. Kalau tas mungkin ya 5 lah, sekitar 5 sampai 10. Kalau sepatu juga 5 pasang. Sejauh ini produk yang paling best seller itu apa? Kalau saat ini memang masker lukis sama tas lukis juga. Biasanya kan pasar-pasar yang banyak itu untuk souvenir, jadi bisa jadi kuantitasnya banyak. Ini mungkin karena salah satunya kita sedang pandemi ya. Iya, jadi jadinya jarang masker lukis tas, ini ya, yang laris ya, gitu. betul. Oke. Nah, terus kalau untuk target pasarnya yang Ibu ambil sebenarnya itu lebih ke arah mana gitu? Lebih ke untuk masyarakat yang punya kerja, kayak misalnya kemarin saya dapat pesanan banyak masker lukis itu untuk souvenir anniversary. Jadi untuk keluarga yang sedang ingin mengadakan acara. Dilalah kemarin itu saya dapat pesanan, ada yang pesan kerudung lukis dan masker lukis untuk peringatan ulang tahun untuk seorang ibu gitu. Nah, terus ternyata yang teman-teman yang menerima itu pesan juga. Oh. Dan saya dapatnya dari situ. Ya, ketok tular, the power of ketok tular. Tapi kalau misalnya dilihat kan memang dari awal ini targetnya ibu-ibu ya, mulai dari yang untuk mesenin buat ransel anaknya, kemudian tas juga untuk ibu-ibu. Kalau di pasaran ibu-ibu ini sebenarnya produk-produk yang mereka sukai atau karakteristiknya itu seperti apa sih yang mereka suka gitu, seleranya? Kalau mereka kebanyakan objeknya bunga dan kupu. Itu sebenarnya saya malah seneng karena saya udah hafal ya, tinggal cepet lah jadi bikinnya, karena nggak harus cari harus kayak apa. Kalau medianya biasanya yaitu yang kerudung atau masker lukis, kerudung lukis, masker lukis, tas lukis. Gitu. Untuk bahan kainnya sendiri yang digunakan kain apa? Kalau kerudung biasanya yang kayak Paris katun. Jadi kalau Paris kan tipis, katun yang tebal segi 4 itu. Kebanyakan itu. Masker juga katun 3 ply. Lagian sekarang kan dianjurkan lebih aman pakai double masker medis dan masker kain. Kan. Jadi mungkin banyak yang berminat seperti itu. Oke, dan terus kalau untuk perawatannya sendiri Ibu itu nggak akan luntur nanti lukisannya? Enggak. Kalau sejauh ini misalnya kayak sepatu lukis belum ada komplain, ya semoga nggak ada komplain. Kadang ada buyer yang
teman gitu yang udah beberapa tahun pesan, terus dia pas ketemu ngasih tahu ini sepatu lukis pesananku masih awet gitu. Jadi sementara ini nggak ada guling. Wah, itu gimana Jadi Bu awet. perasaannya ketika ngelihat produk yang Ibu bikin itu dipakai sama orang-orang gitu Bu? Ya seneng banget ya. Kadang pernah ada teman itu ngasih foto, jadi pas ada pameran tuh ada kepala dinas yang beli jaket lukis untuk anaknya. Itu tahun 2019. Nah, tahun 2021 kemarin aku dapat tuh jadi dipakai sama, memang itu untuk putranya, dipakai sama putranya terus dikirim ke aku. Ini Mbak, produkmu dipakai. Ternyata masih dipakai, itu udah seneng banget. Wah, padahal udah berapa tahun ya? Iya, 2 masih tahunan bermanfaat gitu. Oke. Dan terus kalau Ibu sendiri pemasarannya sudah sampai mana sih yang membeli produknya ini? Ya masih putar Indonesia sih. Jadi ada sampai di Aceh, di Batam, pernah di Jakarta, juga Semarang, gitu aja. Dijualnya lewat apa sih Bu? Apalagi kalau misalnya e-people nih ada yang mau pesen gitu, nanti apakah bisa lewat marketplace atau langsung datang ke sini bisa atau bagaimana? Untuk yang paling praktis mungkin bisa lewat WA, bisa kontak nomor gitu ya, di 081 127 4104. Kalau yang di seputar Semarang mungkin bisa dilihat di display saya di Balai Kota Semarang, di Galeri Semarang Kreatif Galeri. Kemudian kalau untuk marketplace dilihat di Shopee dengan linknya The Wiji. The Wiji. Iya. Oke, udah sampai marketplace juga loh ya. Berarti ini Ibu selain menerima custom, juga bisa menyediakan ready stock. Iya. Nah itu biasanya yang disediakan ready stock itu yang seperti apa Ibu? Ya seperti sepatu lukis, tas lukis, itu ada beberapa yang ready, berarti itu yang saya posting. Begini tuh. Oh, jadi sudah dengan desainnya ini begitu Iya. ya yang ready ya. Baiklah. Dan kemudian kalau untuk harga, nah mulai dari start dari berapa sampai berapa sih? Kalau mungkin saya sebutkan satu persatu nggak apa-apa ya. Kalau produk masker lukis sekitar 20.000. Kadang kalau sama teman ya kadang ditawar sedikit, nggak apa-apa lah. Ada kode promonya ya, temen Bu Wiwi ya. Ya. Kemudian kalau tas lukis sekitar 50.000 sampai 150.000. Untuk sepatu lukis itu 180.000. Kalau masker kalau kerudung lukis sekitar 80.000 lah. Oke, boleh nggak Bu kalau misalnya udah punya barangnya terus minta dilukisin gitu? Oh, bisa. Bisa juga? Ya, ada beberapa yang seperti itu, kadang kirim kain gitu, saya lukis nanti kirim balik gitu. Ada juga. Baiklah. Ternyata tentu saja harga segitu terjangkau ya, apalagi untuk suatu barang yang nantinya bisa otentik cuman Anda sendiri yang punya begitu kan, karena dilukis langsung menggunakan tangan oleh pengrajinnya. Nah, kita nanti akan lanjut lagi ngobrol bersama Bu Wiwi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Dengan penuh semangat kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan.
Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia. Kita lanjut lagi, ini usahaku episode The Wiji Lukis Kain bersama ownernya yaitu Bu Wiwi ya. Bu Wiwi, kalau tadi kita kan udah tahu produknya apa aja, harganya berapa begitu. Nah, terus kalau selama pandemi ini, kira-kira seperti apa sih dampak yang dirasakan terhadap bisnis lukis kain? Apakah menurun atau malah naik atau seperti apa? Jadi waktu awal pandemi itu sekitar Maret 2020 itu memang karena mereka mungkin jarang bepergian, jadi kayak sepatu lukis dan tas lukis sempat sepi. Terus kemudian saya coba cari inovasi apa ya yang orang tuh pakai di masa pandemi. Akhirnya saya coba melukis di masker. Kemudian saya posting seperti biasa di status WA begitu, ternyata ada teman yang pesen. Saya posting lagi di media sosial, ada yang pesen lagi tambah-tambah, terus ada saudara juga yang memesan, kemudian dia pesen terus, ternyata dia dijual juga ke teman-temannya. Begitu. Terus ada juga yang buyer yang pesan, kemudian dia juga seperti itu menjadi reseller, dia pesan sampai terus menerus. Akhirnya ada juga teman yang apa, ibunya ada anniversary gitu. Ya ada ulang tahun lah, dia dibagikan ke teman-temannya. Cuma 20 orang, tapi itu termasuk apa ya, mungkin termasuk public figure lah di Semarang. Jadi yang beli juga yang apa, orang-orang sukses gitulah. Mereka juga beli untuk anniversary pernikahannya. Jadi nggak mau kalah ya. Jadi jumlahnya tuh banyak-banyak terus. Sampai tak hitung-hitung kan, tak catati waktu masih seneng-senengnya. Itu sampai 1.500 pieces sama itu. Wow, banyak ya. Iya, jadi situ. Memang ini menjadi salah satunya itu kesempatan ya. Meskipun keadaan itu sulit, kalau kita tuh bisa jeli melihat peluang, bisa mendapatkan kesempatan itu ya Ibu. Iya, jadi kita nggak nyangka ternyata pandemi kok malah ramai order. Nah, itu pas awal pandemi kemarin seperti itu. Bahkan sebelum pandemi belum pernah produksi masker kain, masker lukis ya. Iya. Karena ada pandemi malah Ada bikin. ide untuk bikin masker lukis. Berarti kalau misalnya mau jadi resellernya Ibu bisa dong? Bisa. Oke. Kita welcome. Nah itu kesempatan ya buat e-people, barangkali yang pengen usaha, daripada mungkin masih bingung, nggak bisa ngelukis, terus bingung usaha apa, salah satunya bisa nih ngeresellerin Bu Wiwi ya. Terus kemudian kalau mau pesan custom seperti itu Ibu, apakah ada minimal ordernya berapa, dan terus masa pengerjaannya berapa lama? Untuk minimal order 5 pieces untuk masker lukis. Tapi kalau untuk yang lain mungkin selama saya ada stok, misalnya kadang kan ada yang menanyakan apa mau pesan sepatu lukis atau tas lukis, terus saya akan menginfokan saya ada stok ini, itu bisa cepet sih sehari 2 hari jadi. Ya. Oke, baiklah. Jadi pokoknya tinggal kontak aja Bu Wiwi ya sesuai Ya. kebutuhan nanti ya. Betul. Terus ternyata kan pandemi walaupun sempat turun, tapi kemudian ada kesempatan dan bisa jadi pemasukan lagi begitu ya. Dan terus kalau sejauh ini dukungan sendiri dari pemerintah yang Ibu rasakan seperti apa Ibu? Dukungannya sangat besar sekali ya. Itu. Jadi awalnya kan saya tahun 2017, 2018 saya mendaftar untuk seleksi inkubator bisnis di Dinas Koperasi Kota Semarang. Jadi dari 80 pendaftar itu yang terpilih 40 UMKM termasuk saya. Nah di situ saya mulai ikut inkubator, saya diajarin, ikut pelatihan. Tapi juga saya ikut memperkenalkan produk, saya coba posting di Instagram gitu. Terus di situ jadi saya lebih dikenal. Akhirnya saya terpilih untuk ikut kontak dagang di Batam. Itu ada pameran 5 hari di Batam. Itu yang terpilih hanya 13 peserta lah. Nah, dari situ ada juga tawaran untuk dari hasil inkubator bisnis di Dinkop Kota Semarang itu ada penawaran untuk UMKM untuk mendisplay, untuk ikut seleksi kurasi untuk didisplay di Semarang Creative Gallery. Saya ikut juga, ternyata produk saya bisa lolos kurasi dan ikut di display di Semarang Creative Gallery di Bali Kota sampai sekarang. Nah itu dari pengalaman tersebut selama di inkubator, Ibu apa saja yang dipelajari dan menurut Ibu apa yang menjadi nilai plus dari
produk Ibu Dewi Ji Lukis Kain ini sehingga bisa menjadi salah satu yang terpilih begitu? Jadi di pelatihan itu kan kita juga diajari pemasaran, terus peningkatan inovasi produk lah. Alhamdulillah kan produk saya untuk produk lukis itu masih langka, jadi unik, jarang yang menyamai. Akhirnya ya mungkin itu yang membuat tertarik untuk terpilih untuk ikut acara-acara situ. Selain itu juga saya dapat jatah untuk pameran waktu itu di Banjir Kanal, event pameran festival Banjir Kanal. Terus juga pernah terpilih jadi peserta OKM Wow untuk lomba UMKM, itu juga dari Dinkop Kota Semarang. Kemudian juga kalau dari Dinas Perindustrian Kota Semarang saya pernah diberi tugas untuk menjadi narasumber pelatihan lukis kain untuk ibu-ibu di beberapa kelurahan di Kota Semarang. Wow, dengan mengikuti berbagai pameran tersebut menurut Ibu seberapa besar sih dampaknya kemudian produknya Ibu bisa dikenal sama masyarakat? Mungkin masyarakat jadi lebih mengenal dan lebih akhirnya order juga meningkat. Oke, apalagi buat para pengunjungnya di situ ya. Iya. Karena itu kan beberapa acara yang salah satu agenda besar di Kota Semarang. Ya, salah gitu. satunya yang kembali tadi yang setelah saya di display di Galeri Balai Kota, suatu saat di Apexi 2019 itu produk saya tas lukis terpilih sebagai souvenir untuk event Apexi Kota Semarang yang untuk dibagikan ke seluruh ibu wali kota di seluruh Indonesia. Jadi itu termasuk pengalaman yang sangat berharga. Karena pasti ikutan bangga juga ya Ibu ya. Berarti produknya Bu Wiwi ini di tiap kota kabupaten pasti ada ya. Karena sudah pernah menjadi souvenir resminya di acara Apexi juga ya. Apalagi yang pakai ini kan tentu saja Bapak Ibu Wali Kota dan segala macamnya ya. Kalau misalnya melihat produknya digunakan itu pasti wah rasa banget tambah kerasa. Dan ini sebenarnya juga salah satu yang membanggakan sekali ya buat Kota Semarang karena orang-orang bisa lebih mengenal Semarang dari produk-produk seperti ini yang dibuat oleh Bu Wiwi. Nah, kalau Bu Wiwi sendiri biasanya yang diangkat dari Kota Semarang itu yang Semarang banget apa aja sih Bu? Sementara ini yang di sekitaran Kota Lama ya? Iya, untuk kuliner udah pernah belum Ibu ngelukis lumpia mungkin? Mungkin belum ya. Kalau selain Kota Lama, saya pernah itu melukis di kaos untuk bango burung bango itu kan termasuk ikon ya blekok Kota Semarang. Terus melukis di objek daun asem ya mungkin baru ke situ. Sebenarnya menarik juga sih untuk tema makanan kuliner Semarang. Oke, wah memang banyak banget hal-hal yang berhubungan sama Semarang yang tentu saja bisa diaplikasikan di sini juga ya. Dan terus kemudian kalau harapan Bu Wiwi ke depannya, ini usahanya pengen diapakan sih Bu? Pengen misalnya dipasarkan sampai mana? Atau pengen di semua marketplace nanti hadir atau seperti apa? Ya mungkin saya pengen agar masyarakat Indonesia lebih mengenal produk saya. Kemudian kalau misalnya nanti orderan saya meningkat dan mungkin saya mulai membutuhkan karyawan, saya bisa memberdayakan. Sebenarnya kan ibu-ibu yang kalau dilatih untuk melukis itu sebenarnya banyak juga yang berbakat. Nah, dari situ mungkin ingin memberdayakan untuk ibu-ibu rumah tangga yang punya kemampuan melukis. Jadi mereka bisa tetap mengurus rumah tangga tapi bisa menghasilkan. Jadi bisa ikut berwirausaha. Luar biasa ya, tentu saja ini akhirnya rezeki itu nggak cuman di satu sisi aja tapi juga bisa menjadi berkah bagi sekitar ya. Amin, semoga nanti usahanya makin gede dan tentu saja Bu Wiwi semakin banyak memberikan manfaat buat sekitar. Terakhir Ibu, ini bisa dipesan sekali lagi lewat mana aja atau kalau pengen cek-cek itu bisa lihatnya di mana? Jadi untuk offline bisa datang ke Semarang Creative Gallery di Balai Kota Semarang, juga bisa di Dusun Semilir, Bawen. Untuk online-nya bisa pesan di WA di 081 127 4104. Bisa dilihat di Instagram dengan nama Dewi Ji Lukis Kain. Untuk di marketplace bisa juga di Shopee dengan nama Dewi Ji. Untuk Facebook di Dewi Ji Pangastuti kalau di Facebook. Instagram juga ada Ibu? Iya, Instagram tadi di Dewi Ji Lukis Kain. Dewi Ji Lukis Kain. Baiklah, nanti jangan lupa segera dicek-cek ya ini produk-produk dari Bu Wiwi. Dan jangan lupa follow Instagram. Nah gitu, jangan lupa di follow Instagramnya ya. Terima kasih Bu Wiwi. Ya, sama-sama. Hari ini kita sudah dibolehin main. Ya ini nanti habis ini saya bawa semua ya Bu ya. Ya, silakan Mas. Boleh Mbak People yang nanti kalau misalnya punya usaha-usaha seperti ini yang unik dan juga tentu saja bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat Kota Semarang, silahkan boleh sekali ya DM aja ke Instagramnya @semarangpemkot
dan nanti kita bakal liput usaha kalian. Jangan lupa untuk saksikan selalu Ini Usahaku setiap hari Jumat jam 9 pagi hanya di YouTube channel Semarang Pemkot. Saya Hani Normalita dan juga tim pamit, sampai ketemu lagi. Dadah!